Kufi itu pertama itu datangnya dari berbagai daerah sampai menetap di daerah Kufah, makanya dinamakan Kufi. Nah ini contoh hot Kufi pada dahulu, ini namanya Kufi Qadim. Ya Kufi terdahulu. Nah sampai karena ini nggak ada titik sama sekali, nggak ada harokat. Beginilah dulu pembuatan mushaf. Nah seperti ini. Mushaf terdahulu itu pakai Kufi Qadim. Berarti yang sebelum ada kayak gini ini dulu ya? Iya. Cara bacanya payah. Ya, Nggak ada titik, harokat. Harokatnya itu pakai titik merah. Kalau titik merah di ujung seperti ini itu artinya doma, titik di bawah nasroh, dan titik di atas itu Patah. Inilah contoh-contohnya ya. Iya. ada contoh kufi. Berarti dari awalnya itu kufi. Iya, kufi. Terus turun, semakin berkembangnya zaman turun ke naski gitu, lulus. Ya. Makin lama ya kufi itu ya seperti sekarang dimodifikasi oleh para master terdahulu gitu. Di sini ada macam-macam kaligrafi kontemporer. Master pelapor. Ini karya-karya sulus dari beberapa karya-karya master, Yang diikuti. dari karya Ustadz Ahmad Kamil gitu kan. Nah di sini sulusnya itu menggunakan sulus makus namanya, seperti cermin. Arti makus itu adalah cermin. Nah makanya kayak Timbal dua-dua balik. gini ya, timbal balik atau mirror. Nah di sini ada diwani, ada kufi, dan yang paling banyak itu sulus dari karya-karya master terdahulu. Yang orang sholat itu? Yang sholat ini Sulus. pakai sulus yang dibuat oleh Ustadz karya Walid Mahdi dari Syria. Tapi itu nggak termasuk kontemporer ya? Nggak termasuk. Enggak. Dan nggak dilombakan. Dan di sini bisa dibilang dia itu nggak punya kaidah sama sekali. Tapi dia tuh kayak merujuk ke sulus. Terus membedakan antara itu dengan kaligrafi kontemporer figural yang mana? Kalau kaligrafi figural itu menggunakan figur-figur alam. Iya. Kalau gitu bisa dibilang mungkin ekspresionis atau simbolis. Yang dalam Al-Quran kita ini berarti naski. Nah, ini naski, ini tulis dengan khot naski. Nah, ini khot naski juga. Yang awalnya itu dari Ini? khot nabati. Ini contoh halangan mushaf yang Sulus. ditulis dengan khot sulus ya, muhakkok. Besar-besar sekali ya Iya. sulusnya. Makanya dirujukkan ke naski supaya mudah bacanya. Ya. Masalahnya Pas mushaf apa? Mushaf yang kupi. Dahulu tuh kalau kayak naski ditulis menggunakan, kalau Al-Quran mushaf itu ditulis menggunakan naski pada masa-masa Bani Umayyah gitu kan. Nah, terus kalau diwani sama diwani jali untuk dewan-dewan di kerajaan, dan sulus digunakan untuk dekorasi masjid seperti masjid yang ada di Turki sekarang. Dan kalau untuk seperti rikah itu untuk masyarakat lokal gitu. Misalnya untuk di mata uang Turki aja mereka itu menggunakan tulisan rikah. Nah, seperti itu. Oh, banyak. Ini kaligrafi. Nah, ini Kaligrafi contoh pada kontemporer kuno. di sini. Ini Nusantara. Ini kontemporer ekspresionis seperti ini contoh-contohnya. Nah, diekspresikan itu seperti apa? Nah, seperti ini gitu. Kaligrafi kontemporer. Nah, seperti ini kontemporer figural. Figuralnya itu ke alam gitu dia. Nah, ke figural juga. Dan ini simbolik, ada simbol, dia itu membuat sebuah simbol dari kaligrafi seperti itu. Nah, ini kaligrafi simbolik.
yang dibuat oleh Arif Kaptan. Berarti jenis kontemporer ini ada Ada 4. kalau nggak salah 5. 5. Ya, ada figural, ada abstrak, ada simbolis, ada figural, dan satunya lagi Ekspresionis. ya ekspresionis. Tapi yang dilombakan sekarang figural, soalnya kayak abstrak gitu dihilangkan dari perlombaan karena susah dinilai oleh pandangan juri. Maka sekarang udah dihilangkan dari perlombaan. Di sini ada contoh karya-karya Musab kuno. Nah, di sini ada karya-karya Ustaz Didi juga kayaknya. Nah, Ustaz Didi ditulis menggunakan kufi kodi, menggunakan hot sulus, hot naski, dan hot diwan juga ada. Dan karya-karya simpel-simpelnya beliau dibuat di sini. Ini karya Ustadz Didin. Ustadz Didin. Semua ini. Semua, ya. Nah, ini dibuat ketika rihlah ke Taman Bunga Nusantara, makanya tulisannya itu Zahroh atau bunga. Makanya pas ke Taman Bunga Nusantara, Ustadz Didin itu selalu membuat Zahroh dan membuat pepohonan, bunga-bunga gitu. Dan termasuk bisa dibilang kontemporernya itu ekspresionis, seperti apa yang diekspresikan oleh Ustadz Didin, apa yang dia bayangkan. Nah, itu yang dilukiskan di situ. Seperti ini juga nih. Di sini contoh-contoh karya-karya cabang-cabang ini. Ini udah masuk ranahnya dunia lomba ya. Masuk lomba ini dari sini ke sana, yang paling atas, dari naskah, hiasan mushaf, dekorasi, dan kontemporer. Ya, sampai ke kontemporer. Kayaknya sepertinya bertambah satu lagi nanti, digital. Ya, Ini udah mulai ya. Ini digital kan. nanti ada digital. Nah, ini bagian dari karya digital, ini ada bagian dari digital.